Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya, Dalip, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Child Dedication atau penyerahan anak adalah salah satu momen di mana orang tua membawa anak-anak mereka kepada Tuhan dan didoakan agar anak-anak mereka menerima berkat, pemeliharaan, dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. FLC Child Dedication akan diadakan hari Minggu, 19 April hanya di ibadah 10.30 pagi. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Dan untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Kabar sukacita, telah lahir Zarlo Tejonegoro, putra ketiga dari pasangan Yoko dan Rebecca, pada tanggal 5 Februari 2006. Dan Jaden Aslan Runtu, putra pertama dari pasangan John dan Tiffany, pada tanggal 7 April 2026. Kami percaya bahwa setiap anak adalah anugerah indah dari Tuhan. Kiranya Zarlo dan Jaden tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sehat jasmani dan rohani, serta menjadi terang bagi dunia. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you. Ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Seberapa kita yang ada hari ini supaya hadirat Tuhan turun atas setiap kita, amin. Sebelum dari itu mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya kasih-Mu dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Biarlah Tuhan hadirat-Mu nyata di atas setiap kami. Curahkan urapan-Mu di atas setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati yang hadir Tuhan. Biarlah hari ini boleh menjadi hari yang luar biasa Tuhan. Kau disenang-senangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Mari yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.
You pick me up, now I'm set apart. From the outside I'm born again, forever safe in the Savior's hand. You are more than my word could say. I follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes, following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. Lift you higher, your love, never ending. You are the light in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Come on, sing it out. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You send your son and I set me free. Everything don't feel what we face. I'm pressing on till I see your face. I believe that your will be done. I will fall till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. Lift you higher,
berkuasa di bumi dan juga di surga. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Angkat tanganmu sama-sama nyatakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama,
dan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Membayang kelemahanku lewati. Sebab Engkau sertaku. Nyatakan dengan imanmu. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama angkat tangan menyatakan. Tanganku disorakkan haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa. Kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Come on. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa. Berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Surga bumi nyatakan. Angkat tanganku nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa. Kuasa selamanya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Mau di titik terendah kami, maupun saat ini Tuhan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami hanya mau berkenan dan terus berkenan Tuhan kepadamu. Sebab Engkau Allah yang sangat besar. Who thought I found you at the lowest place? Who thought you feel me in the crowd? Who knew you make good of my mistake? You're nothing like I thought you were, you better. What a God, what a God. What a God, what a God. Oh.
Everybody sing, angels bow before him, heaven and earth adore him. What a God, 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 what a God. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a God, what a God, what a God, what a God, what a God. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a God, what a God, what a God, what a God, what a God. Angels bow before him, heaven and earth adore him. What a God, what a God, what a God, what a God. Jesus, we praise you, we give you all the glory, we give you all the praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Angkat suaramu, naikkan sembahmu, nyatakan Dia Allah yang besar. Sebab kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang besar. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Sumber kekuatan, sumber Kami menyembah Engkau Allah yang Maha Tinggi. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus. Sebab kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih-Mu dan setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah goyah. Sebab nama-Mu itu adalah nama kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. I'm not afraid, God is for me.
Yang ada sampai hari ini karena Engkau menolak untuk melepaskan kami. Maka di momen terburuk, di kondisi ketika kami lagi jahat-jahatnya sama Tuhan, Engkau gak lepasin kami. Makasih buat kesabaran Tuhan yang bawa kami sampai hari ini. Kesabaran yang kami manfaatkan dengan baik, dengan cara mengambil bagian terbaik, duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan. Dengan membuka hati kami selebar-lebarnya dan membuka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Siap mendengar firman Tuhan dan diyakinkan bahwa Tuhan terlalu mengasihi kita. Dalam nama Yesus semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Masih boleh selamat Paskah ya. Haleluya. Saudara, kita merayakan Paskah sebenarnya bukan setahun sekali tapi tiap hari. Tiap kali kita bangun kita mesti ingat kita bisa hidup karena ada yang mati dan bangkit buat kita. Nih kalau kemarin kita gagal, kalah, hari ini kita belum tentu kalah. Jadi jangan menyerah. Kebangunan itu lebih mirip kayak kebangkitan menurut saya. Ya, karena tidur itu kalau almarhum ayah saya bilang dia saudaranya mati. Jadi kalau masih bisa bangun jangan anggap itu suatu yang wajar. Enggak, itu anugerah Tuhan. Kita kayak dibangkitkan dari tidur kita somehow. Dibangkitkan, dibangunkan dari tidur dan seperti dibangkitkan dari mati. Jadi selamat Paskah dulu dan kita akan revisit narasi penyalipan Yesus hari ini karena tema ini unik ketika saya siapin kayak wow. When love answers, ketika cinta menjadi jawaban dari semua mungkin pertanyaan terberat yang kita punya tentang kehidupan dan khususnya ketika dialamatkan kepada Tuhan dan jawaban dia selalu sama. I love you and that's enough. Ya, Rasul Paulus memohon untuk Tuhan angkat duri dalam dagingnya. Kita gak tahu itu penyakit fisik atau ada gangguan dalam pelayanan ketika ada orang-orang tertentu yang memang berusaha menghancurkan dia dalam pelayanannya. Tapi dia tetap berdoa, apapun itu konteksnya. Dia berdoa, Tuhan angkat dong, minggirin dong ini semua gitu. Dan Tuhan gak angkat. Dan jawabannya menarik. Orang minta sembuh, minta disembuhin, jawabannya malah I love you. And that's enough. Ya saya gak harus sembuhin kamu untuk bikin kamu percaya bahwa saya mengasihimu. Pengorbananku di kayu salib, kata Yesus, lebih dari cukup untuk meyakinkan kamu betapa besar cinta saya kepadamu. Nah, jadi sembuh itu bonus. Financial breakthrough itu bonus. Ya tapi pengorbanan Kristus itu hadiah utamanya. Kita dikasih dirinya sendiri. Ya bahkan dalam hidup yang kerap kali kita punya banyak pertanyaan yang membutuhkan penjelasan, Tuhan gak memberikan penjelasan. Tapi dia berikan dirinya sendiri. Ya tanpa Yesus semuanya absurd sejujurnya. Tapi karena dia kita bisa mulai ngelihat. Ya. Dalam hidup kita punya pertanyaan-pertanyaan. Ya, ada my questions of life. Dan menarik apa yang Tuhan jawab. Yaitu jawabannya adalah kasih. Dia selalu menjawab dengan cinta. Kita ke Yohanes 18 ayat 38 sampai 40. Ya, Pilatus bertanya kepada Yesus, apa itu kebenaran? Ya, dan Yesus nggak ngejawab. Kenapa? Karena dia ngejawab dengan cara yang berbeda. He answer with love. Karena udah dicoba dijelasin berkali-kali, percuma. Apalagi Pilatus yang orang Roma, yang sesama bangsanya sendiri yang Yahudi aja, nggak nangkep-nangkep. Lebih tepatnya menyangkali. Yesus bilang, ya kalau Yesus nggak pernah ngaku Tuhan, teman-teman, saudaraku, keluargaku, dia nggak mungkin disalib. Karena gugatannya ada dua. Yang pertama adalah fitnahan bahwa katanya dia bilang nggak usah bayar pajak. Padahal dia justru yang bilang suruh bayar pajak. Ya, dia angkat satu koin dan bilang ada gambar siapa nih? Ya udah kalau ada gambar kaisar, kasih yang kaisar yang punya kaisar. Kasih kepada Tuhan yang punya Tuhan. Justru dia yang nyuruh bayar pajak. Ya, adalah fitnah untuk dia melarang orang bayar pajak dan dia bilang dia raja menggulingkan pemerintahan Roma, itu semua fitnah. Dia nggak pernah melakukan itu. Ya berarti apa terisi cuma tinggal satu. Kenapa orang-orang ini nuntut Yesus untuk musnahkan dari muka bumi, untuk dibunuh? Kenapa? Karena dia manusia biasa mengaku Tuhan. Karena Yesus mengaku Tuhan, makanya dia akhirnya disalib. Ya, dia nggak pernah bunuh nyawa, ambil nyawa siapapun, nggak pernah mengancam nyawa siapapun. Justru dia bangkitin orang mati malah. Ya, nggak ada kesalahan apapun. Makanya dibilang apa? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi yang bolak-balik ke dia.
bahwa Yesus ini masalahnya. Dia bilang kayak udah itu urusan agama lu bukan urusan kita. Nggak mungkin ya. Menurut agama apa? Dia harus dihukum mati tapi nggak mungkin kita yang hukum mati. Kan gitu. Dibawa ke masalah ke hukum, ranah hukum dan dia bilang nggak mungkin gue nyalipin orang yang nggak ada kriminalnya sama sekali. Dia nggak mungkin. Dan itu udah bolak-balik sempat dilempar balik ke Herodes. Ini masalah kalian dengan bangsa kalian dan agama kalian sendiri urusin di sana. Sampai di sana Herodes juga nggak tahu mau ngapain, dibalikin lagi ke Pilatus. Makanya dia keluar lagi. Karena ketika ditanya apa itu kebenaran, Yesus nggak ngejawab. Ya, dan dia ngejawab dengan cara yang berbeda soalnya. Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tapi akhirnya dia menemukan cara, gimana caranya nih orang yang gak bersalah bisa dihukum sebagai orang yang bersalah. Memanfaatkan tradisi salah satu Yahudi adalah apa? Pada hari Paskah, ya, pada kamu ada kebiasaan kata dia. Bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Jadi tawanan dilepaskan itu ketika Paskah salah satunya adalah tradisinya itu gitu. Ya, maukah kamu supaya aku membebaskan bagimu? Ya, raja orang Yahudi, dia nanya mau nggak kalau gue lepasin Yesus? Enggak lah, orang mereka bawa Yesus buat disalib, makanya bilang apa? Enggak, jangan dia. Melainkan apa? Barabas. Dan kalau anda menyadari siapa Barabas, di sini tulis dia seorang penyamun, pirate, perampok, perompak, pembunuh, pemberontak, ya, makar huru hara, dan dia harusnya dihukum mati. Jadi untuk bisa Yesus dihukum mati yang tanpa salah, harus yang tadinya mestinya dihukum mati karena salah, ditukar. Jadi penyaliban Yesus tetap adil secara hukum. Karena menggantikan orang yang mesti disalib. Nah pertanyaannya kenapa mereka pilih Barabas tanpa ragu? Karena Barabas ini harusnya kalau lihat dari ciri-cirinya, harusnya dia ancaman teroris. Tapi kenapa mereka langsung pilih? Kenapa? Sederhana, Barabas itu ancaman bukan buat sesama bangsanya. Dia ancaman buat penjajah. Dia itu tokoh revolusi. Kayak Che Guevara atau Fidel Castro. Dia memimpin dia Mesias yang diharapkan sama orang Yahudi untuk menyingkirkan pemerintahan Roma. Jadi dia itu leadernya. Makanya mereka pilih langsung dia aja. Pilatus langsung kayak ya dia lagi. Karena ini yang paling mengancam sebenarnya. Dia berapa kali terlibat pemberontakan. Uprising, dia yang cause uprising, dia yang makarnya, dia yang keroknya. Dan mereka malah minta lepasin ini lagi, ya udahlah. Ya. Mereka berteriak demikian. Matius 27 ayat 33 sampai 44, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ya teman-teman, ketika orang disalib gak cuma di atas bukit tengkorak itu doang, itu buat yang paling jahat. Ya buat penjahat-penjahat yang kelas-kelas teri yang di pinggir-pinggir, itu disalibnya di pinggir jalan. Tetap hukumannya salib, jangan salah. Mereka disalib itu di pinggir-pinggir jalan untuk kasih kasih peringatan, lu kalau macam-macam sama kita, ini yang akan terjadi sama lo. Ya, jadi disalib, tapi ada kalau udah di bukit Golgota berarti dia penjahat paling jahat. Ya, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Anggur asam itu pakai apa kalau ada ingat, pakai sponge. Ya, dan ini bukan anggur buat minum. Nah, ketika setelah ia mengecapnya, ia tidak mau minumnya lagi. Kenapa? Karena ini bukan buat minum, teman-teman, itu buat cebok. Era itu belum ada sabun antiseptik. Jadi kalau orang buang air di WC umum, ya bentuknya kayak batu, ada lubang-lubangnya dari belakang itu ada orang yang suka pakai spons, kasih anggur asam buat cebok. Itu rasa terakhir yang mulut Yesus rasakan. Wow. Dia yang adalah firman Allah yang jadi manusia. Seolah kita mau menyumpal mulut Tuhan. Karena kita mau hidup suka-suka kita sendiri. Itu bisa diam gak sih? Bahasa Betawinya kayak gitu. Kita ngomong gitu sama Tuhan. Diam. Sumpal. Rasa terakhir yang mulutnya rasain. Padahal dia berteriak haus, kenapa? Karena neraka kita yang diambil. Teman-teman ingat apa yang orang kaya tak bernama itu katakan kepada Bapak Abraham? Minta tolong Pak, suruh dia. Lihat, udah di neraka masih nyuruh-nyuruh. Luar biasa. Dia kira dia masih kaya, itu dia. Gak ada yang bertobat di neraka teman-teman. Jadi jangan mengira, ini orang pasti bertobat. Apalagi nanti kalau dia married dia berubah. Apalagi itu neraka aja gak berhasil berubah, apalagi pernikahan. Enggak, kalau dia gak berubah sekarang lu jangan married sama dia. Gak mungkin dia berubah. Gak mungkin. Kalau dia emang gak dia niatan, kalau dia gak mau dengerin apa yang Tuhan bilang, menyadari bahwa dia salah, Tuhan yang benar. Gak ada harapan. Maka kita nyari yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi di tengah jalan apakah dia bisa sungguh-sungguh sama Tuhan? By the grace of God bisa. Dan itu yang kita doakan. Ya. Dia bilang apa? Suruh dia celupkan jarinya ke air. Kasih saya 1 tetes saja. Saya sangat menderita dalam siksaan ini. Aku
Aku haus, itu yang Yesus katakan. Dan dia haus, ini yang dikasih ke dia. Ya. Ayat 35, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi seperti yang dinubuatkan di kitab Mazmur. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Jadi setiap orang disalib itu pasti ada yang jagain di bawah. Karena mereka kerap kali para penjatuh berusaha kabur dengan cara merobek tangannya sendiri. Mau lari dari situ. Makanya ada yang jagain biasa di bawah. Karena gabut, judilah mereka. Siapa yang dapat bajunya? Karena baju Yesus bagus. Kan dia di cosplayin jadi raja sama Herodes, ingat gak? Terus dikasih mahkota. Dibully. Kan raja orang Yahudi, ini pakai ini dong biar kayak raja. Wow, dibully habis-habisan. Ya. Lalu 37, dan di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus raja orang Yahudi. Jadi dihukum akhirnya pada dengan hukuman seolah dia ngaku sebagai raja mau menggulingkan kekaisaran Roma. Kan ini raja ancaman bagi Roma. Bukan, dia bukan ancaman. Dia gak pernah ancam siapa-siapa. Gak pernah. Ya. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, penjahat, perompak, pirates. Seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Kenapa? Karena mestinya 3-3 terpasalib adalah pirates. Penyamun semua mestinya. Cuma ada satu penyamun yang entah gimana malam itu bisa pulang ke rumahnya terus makan Paskah sama keluarganya. Tiba-tiba dia datang. Dar. Wah, siapa kok gue kayak tahu gedorannya. Ya dia pulang. Orang-orang rumahnya senang dan juga panik istrinya. Kenapa makanannya kan kurang. Gak nyangka dia mana nyangka sih udah tinggal disalib kok. Kok bisa-bisa pulang. Malam itu. Dia mestinya disalib gak jadi. Dia mestinya gak disalib. Malah disalib. Ya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala tuh kan ngerendahin ya kayak ya elah bocah gitu. Kalau gelengkan kepala suka gitu bener gak? Ada ngerendahinnya. Orang lewat loh itu padahal. Wow. Segitu hinanya kah dia sampai digituin. Nah mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turun dari salib itu. Buktiin. Dan hujatan itu masih banyak sekarang di kolom komen. Orang-orang yang belum tentu tahu apa yang dia katakan. Karena memang mereka gak tahu yang mereka katakan. Tapi ikutan menghujat. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi Sanhedrin mengolok-ngolok dia dan mereka berkata orang lain ia selamatkan. Tapi dirinya sendiri gak bisa ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapnya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata aku adalah anak Allah. Lihat bahkan yang paling suci. Yang harusnya paling bermoral ikut-ikutan ngebully dia. Pun dengan para penjahat di sebelah kanan kirinya. Bahkan penyamun, 2 berarti. Yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi kita harus ngerti. Sebenarnya awalnya dua-dua juga ikut ngebully. Bukan salah satu doang, yang satu lebih bahaya dari yang satunya. Enggak. Sama-sama bajingan itu. Semuanya. Ini artinya semua kita termasuk yang baca. Ini ikut dalam penyaliban Yesus. Anda dan saya menyalibkan Yesus. Dengan kehidupan kita. Ini kita semua bersalah. Gak ada yang gak menyalibkan dia. Gak ada yang gak ngebully dia. Artinya semua ambil bagian dalam penyaliban dia. Karena emang untuk semua kita lah. Untuk semua mereka dan Anda. Yesus disalib. Kita yang tidak salibkan dia. Dia malah disalib buat kita. Itu Yesus. Ya. Apakah kebenaran itu? Dan dia menjawab di Lukas 23 ayat 34. 39 sampai 43 Yesus berkata, ini jawabannya dari semua makian, cacian, pertanyaan. Ini jawabannya. Apa jawabannya? Ya Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. He answer with love. Dia jawab dengan mati di kayu salib. This is the truth. I have to die for you to live. Gue harus mati di salib, kalau enggak lu semua binasa. This is the truth. Ya, dan kita tahu, sebagai orang Kristen sejati kita menyadari ini lebih dari cuma sekedar argumen. Yang mestinya bisa diperdebatkan. No, this is the truth that we need to be safe. Kalau dia gak mati di salib, kita yang mesti mati. Kemarin ada yang ngetren ya. Ada film yang sempat micu kontroversi karena masang billboard mana-mana aku harus mati kan gitu. Saya bilang itu harus diganti. Gambar mata Yesus, dia harus mati.
Kalau nggak semua kita binasa. Ya, salah film, sayang sih nggak ada yang bikin film itu. Dia harus mati. Oh ya. Karena dia emang mati, dia harus mati. Kalau kita semua binasa. Dan ini kebenaran, dia menjawab, apakah kebenaran itu? Ketika Pilatus bertanya, dia jawab, this is the truth. Bapak ampuni mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk bagi pakaiannya. Diulang lagi sama Lukas. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Jadi tadinya dua-duanya menghujat, sekarang jadi tinggal satu yang menghujat. Dia ngomong apa? Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Wow, penjahat aja ngebully dia, luar biasa. Nah, tetapi yang seorang menegur dia, kenapa? Karena doa pengampunan itu menyentuh hati nuraninya dia. Dia gak pernah menyangka di ujung hidupnya yang udah tinggal mati gara-gara ketololan dan kejahatannya sendiri. Tiba-tiba ada orang yang mendoakan dia. Hah? Ada orang yang berdoa kepada Tuhan. Memohonkan permintaan yang dia aja gak berani minta kepada Tuhan. Untuk apa? Pengampunan. Dia gak berani minta, tapi orang ini mintain pengampunan buat dia. Dan doa itu ngerubah orang ini. Dia langsung menyadari, man, ini antara dia bukan orang, atau dia orang suci. Karena gak ada orang yang disalib itu ngedoain orang. Semua orang disalib itu maki-maki. Makanya gak usah bingung ketika orang bilang kayak enggak, itu sebenarnya bukan Yesus. Itu tuh Yudas yang mukanya dimiripin Yesus. Ngapain lu goyah denger gituan, itu kebanyakan nonton film orang-orang kayak gitu. Sebenarnya aku adalah apa? Enggak jelas keberatan lu, absurd. Kalau bukan Yesus yang disalib, kalau itu Yudas mukanya diserupakan dengan Yesus, yang keluar bukan 7 perkataan atau 7 doa Yesus di kayu salib, enggak. 7 makian Yudas di kayu salib, itu yang keluar. Dimulai dengan kalimat pertama, gue bukan Yesus, gue Yudas, turunin gue sakit. Itu kalimat pertama. Gak mungkin yang keluar Bapak ampuni mereka. Gak mungkin. Gak mungkin penjahat, pengkhianat, pencuri seperti Yudas berani manggil Tuhan sebagai Bapa. Dan minta pengampunan buat nyalipin dia. Orang dia gak salah, dia bukan Yesus, gak mungkin kan. Lihat yang kayak gitu gak usah bikin kita goyah. Itu mah udah doain aja, Bapak ampuni dia kan dia gak tahu apa yang dia katakan. Udah gitu, udah paling benar. Ya. Saudara, orang kalau udah disalib tuh pasti kayak gitu. Dia akan berusaha menyakiti orang-orang lain. Kenapa? Karena dia juga lagi sakit. Jadi dalam hidup ketika kita ketemu orang yang menyakiti kita tanpa alasan, kita jangan cepat-cepat benci. Bisa jadi orang itu disakiti, hurting people. That's what happens. Makanya orang disalib umumnya maki-maki orang. Karena dia udah gak tahu gimana caranya berusaha menyakiti orang lain. Biar lu tahu gue sakit nih, gue pengen lu juga sakit. Maki-maki. Ngeludahin, sorry ya, karena mereka telanjang, kadang ngencingin orang di bawahnya, yang penjagaan tuh udah sering dikencingin, udah pakai tameng, udah kayak ambil ngopi, udah biasa, udah biasa. Ya, tapi ini yang aneh, orang ini terus berdoa, manggil Tuhan sebagai Bapaknya, melepaskan pengampunan buat orang-orang yang nyalipin dia. Ya. Akhirnya apa, orang ini tersentuh dengan doa pengampunan itu. Kan dia menyadari kayak, wow, this is different. Gue aja gak berani berdoa kepada Tuhan karena semua kesalahan gue dan dosa gue. Apalagi minta ampun, gue gak berani, tapi dia mintain pengampunan buat gue. Makanya apa, ayat 40, tapi yang seorang menegur dia, katanya apa, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama. Dia bilang, lihat kenapa dia gak berani berdoa kepada Tuhan, dia takut sama Tuhan akhirnya. Kenapa? Gue penjahat. Gak mungkin Tuhan ampunin gue, dosa gue terlalu banyak. Tapi Yesus mendoakan pengampunan buat dia. Menyentuh nurani terdalamnya. Yang udah lama gak pernah disentuh. Dibesarkan mungkin dengan kekerasan. Dan akhirnya jadi orang yang keras. Orang yang terluka, yang punya kecenderungan melukai orang-orang yang lain. Ya, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku. Lihat saudara, kenapa dia gak minta diampunin? Karena dia tahu dia gak layak. Makanya dia minta diingat. That's it. Ingat saya ya, apabila engkau datang sebagai raja. Jadi menurut penjahat, Yesus adalah menurut religious elite, ya religious elite bilang apa? Enggak, kami gak punya raja selain kaisar. Wow. Mereka gagal menyadari ahli Taurat, hafal Alkitab. Orang-orang paling bermoral harusnya, yang gak mungkin kepikiran buat bunuh orang. Mereka gagal percaya bahwa Yesus raja. Tapi penjahat ini, by the grace of God, because of His love for him,
bisa percaya bahwa Yesus raja. Dia bilang, Pak, kalau lu balik nanti sebagai raja, ingat gue. Ingat gue gak layak diampunin. Tapi please just remember me. Jawaban Yesus lebih di luar nurul lagi. Kata Yesus kepadanya, he answer with what? Love. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau, lucu ya, hari ini juga engkau akan. Jadi hari ini juga apa nanti? Benar ya? Kekristenan itu seperti itu. Already but not yet. Ya udah pasti selamat tapi masih ada di bumi. Ngerti ya? Masih nanti. Tapi udah pasti. Ngerti ya? Kayak gitu. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku Firdaus. Lucu ya? Dan ini kalimat yang benar-benar luar biasa. He answer with love. Buat semua pertanyaan kehidupan kita bahkan yang paling berat. Yang most of them bernada meragukan Tuhan. Keberadaannya, kebaikannya, kasihnya. Jawabannya sama. I love you. I love you. And that's enough. He answer with love. Lukas 23. Ya, ayat 34, 39 sampai 43 kita jelas baca. Nah di Kisah Rasul 7 kita temukan satu kisah yang kurang lebih sama. Ya martir pertama bernama Stefanus. Ada nama Stefanus di ruangan ini? Stefanus salah satu nama favorit orang Kristen. Kenapa? Dia martir pertama yang mati syahid. Anagrama itu mati syahid ya. Mati syahid itu bukan bunuh orang. Itu teroris namanya. Nah, mati syahid itu mati karena membela iman. Membela imannya bukan dengan cara kekerasan, bukan. Enggak. Karena terus memberitakan kebenaran sampai orang yang dengar kebenaran itu muak. Oke, karena gak peduli bodoh amat sampai dibunuh. Karena iman, karena bersaksi, karena menginjil itu mati syahid. Kalau bunuh orang sekali lagi apa namanya? Teroris. Nggak sama. Ya, jadi doain aja Bapak itu mungkin dia nggak ngerti. Mungkin ya, nggak apa-apa, doain aja. Ya, emang lagi lucu-lucunya umur segitu emang nggak ngerti, udah doain aja udah. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu perkataan Stefanus tentang Yesus. Injil, dia beritain Injil. Ini orang-orang sebangsanya yang dia beritakan Injil untuk apa? Because he loved them. Karena gue pengen lu bisa percaya sama Yesus. Kalian semua. Orang-orang ini merespon bukan dengan kasih. Mereka merespon dengan apa? Gertakan gigi. Kenapa hati mereka sangat tertusuk. Yang gak sedikit ketika saya khotbah ada orang yang akhirnya memutuskan ke WC dan gak balik lagi. Kenapa? Hatinya tertusuk. Khotbahnya, waduh ngomongin gue nih pendeta. Lah, kenal juga kagak, saudara juga bukan. Nggak mungkin gue ngomongin lu. Tapi itu pasti Roh Kudus yang berkarya. Menusuk hati lu dengan kebenaran. Teman-teman tersinggung itu harus. Kalau nggak tersinggung saya salah khotbah. Berarti khotbah saya duniawi. Makanya apa yang duniawi nggak ada yang tersinggung. Kalau khotbah saya rohani udah pasti yang duniawi tersinggung. Nggak ada khotbah yang terlalu rohani. Penggemar yang duniawi justru harus tersinggung dengan khotbah yang rohani. Nah di situ, tapi dari tersinggung itu tertusuk hatinya ada respon mau marah atau mau bertobat. Ya buat yang hampir berdiri ke WC jangan tahan, ntar aja abis ini ke WC. Nanti ntar lu tahan jangan. Ya, jangan sampai dia pergi, jangan sampai dia marah, pastikan dia bertobat. Ya, mereka menyambutnya dengan gertakan gigi itu bentuk tertinggi dari amarah. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ini dia. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti penuh dengan kasih. Pasti. Ya makanya buah roh kan rasa pertamanya langsung apa? Langsung kasih. Yang harus pertama bisa dirasain dari orang yang dipenuhi Roh Tuhan adalah kasih. Itu nomor 1. Sampai ujungnya adalah apa? Self control. Pengendalian diri. Ya, tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Teman-teman ini yang bisa kita lihat ketika kita lagi dianiaya karena kebenaran. We can see him. Makanya Ayub juga ngelihat gitu. Selama ini aku banyak mendengar tentangmu dari orang lain. Tapi karena saya menderita, bukan karena salah saya, tapi karena kehendak Tuhan. Now my eyes can see you. Interesting. Dan ini yang Stefanus lihat. Ya. Lalu katanya sungguh dia ngomong, dia bukan cuma ngeliat sendiri. Dia langsung kasih tahu sama orang-orang yang emang dia kasihi. Orang-orang yang dia harap ketika dengar kebenaran tuh bisa percaya. Dia bilang sungguh aku melihat beneran. Dia bilang itu tuh bahasa gampangnya. Aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus yang saya beritakan tuh berdiri di situ. Menarik ya. Di semua bagian Alkitab kita temukan Yesus duduk. Di sebelah kanan Bapa. Berdiri cuma di sini. Berdiri lambang apa sih? Penghormatan. Benar ya? Kalau Anda pernah bikin event terus mengundang aparatur negara yang suka datang ngaret dan diwakilkan.
Pasti ngerti. Ketika datang mau gak mau kita berdiri, apalagi kalau duduk di depan, bener gak? Ya kan, padahal sebelah sebel, bener gak? Sebenarnya 4, maksudnya gini loh. Kalau lu gak bisa datang, tinggal bilang gak bisa datang. Jangan bilang bisa. Ngaret dan ternyata wakil lo. Nggak, kalau yang ngaret lu masih mending, lu sibuk. Wakil lo aja gue gak tahu. Lu punya wakil. Dan pakai sok ngaret lagi. Maksudnya apa? Oke. Terus habis itu apa? Partin, udah nih ntar, udah ada sambutan-sambutan, udah bilang, terus bilang ini, saya gak bisa lama-lama ya. Exactly, emang lamanya nungguin lu nyong. Udah tahu udah pasti lu gak bisa lama-lama. Kan gitu. Tapi kenapa orang berdiri penghormatan? Yesus berdiri, kenapa? Karena dia menyaksikan sesuatu yang extraordinary. Dia ngeliat orang yang dipenuhi roh Allah. Dan dipenuhi kasih. Yang merespon dengan kasih. Maka berteriak-teriaklah mereka karena mereka dengar kebenaran itu dan kayak enggak lo, halusinasi lo. Diam lo. Tutup kuping. Sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama siapa? Jadi Saulus disuruh pegangin jas dari om-om yang lagi mau nyambitin batu ini. Perhamba-hambanya, aku pegangin dulu, pegang jas om dulu. Om mau nyambit batu dulu nih biar lebih mantap ambitannya gitu. Habis itu pakai jas lagi, pelayanan lagi. Dahsyat memang. Agama tuh ngeri memang. Bisa bikin orang tuh bisa kayak gitu. Teroris tapi berasa holy. Sadis loh. Dan dia yang megangin jasnya tuh. Jubah masing-masing dia yang pegangin. Berarti dia ada di situ. Dia ngelihat yang terjadi. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Ini dia. Ini yang bikin Yesus berdiri. Katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. I'm coming home. Dia bilang. Dia bukan cuma lihat, dia lagi ke situ. Sambil berlutut, dia berseru dengan suara nyaring. Lihat. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Teriakan nyaring yang saya yakin. Yang megangin jas tadi pasti dengar. Gak pernah dia dengar itu. Orang lagi dipukulin, disambitin batu. Malah ngedoain orang yang nyambitin batu. Dan ini respon cinta ini mengerjakan sesuatu pasti dalam diri ya. Yakin saya. Sampai akhirnya apa? Tuhan juga mengerjakan sesuatu. Kita ke Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai 17. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini fast forward dari apa yang terjadi sama orang ini. Yang namanya Saulus ini. Dia punya surat resmi untuk nangkepin orang-orang pengikut Kristus yang dianggap sebagai ajaran sesat. Oke. Tangkepin, masukin penjara, bahkan mungkin dibunuh di tempat, dia punya hak buat itu. Dia bawa surat untuk nangkep satu orang yang bernama, salah satunya Ananias. Ananias hamba Tuhan di Damsyik. Jadi ada surat, dia punya surat resmi buat nangkep Ananias. Disamperin sama Tuhan Yesus. Doi, jatuh dari kuda. Ingat ya kisahnya. Terus dia buta, dia bingung. Ada suara bilang, mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Dan dia akhirnya menyadari selama ini ternyata dia cuma sekedar beragama, gak mengenal Tuhan. Dia pikir dia lagi berbuat bakti bagi Tuhan. Tuhan yang dia layani bilang, enggak, lu nganiaya gue. Lah, siapakah engkau Tuhan? Dia nanya gitu dan Tuhan ini ngejawab. Akulah Yesus yang engkau aniaya. Jadi menganiaya umat Tuhan, menganiaya orang Kristen, menganiaya Yesus. Ya makanya kita gak perlu bikin front pembela Kristus kan. Karena Kristus yang bela kita. Justru dia yang belain kita. Kira-kira lu pengen gak sih nyembah Tuhan yang mesti lu belain? Lemah banget gitu loh. Ngerti gak maksudnya? Ngapain lu nyembah sesuatu yang lemah kayak gitu? Enggak, justru dia yang belain kita. Karena macam-macam sama kita, macam-macam sama dia. Dia bilang, ngapa lu aniaya gue? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan akhirnya apa? Butalah dia 3 hari. Dan yang menarik, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan bilang ayat 11, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang mau pergi berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya. Supaya apa? Dia dapat melihat lagi. Jawab Ananias gini, Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang ini. Doi penjahat nih. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh, surat kuasa. Dari imam-imam Sanhedrin. Untuk apa? Menangkap semua orang yang memanggil namamu termasuk
Ya, kenapa? Sekarang dia buta. Ya udah puji Tuhan, bagus deh buta. Udah lo gak usah aneh-aneh. Enggak, gue pengen lu ke situ. Doain dia. Dia juga lagi berdoa. Dan di dalam doanya gue kasih penglihatan bahwa lu bakal datang. Tapi kamu gue belum bilang oke. Kan gitu. Bener gak? Enggak, Tuhan udah tahu. Kalau hamba Tuhan udah pasti oke jawabannya. Bener gak? Walaupun perintahnya absurd. Untuk mengasihi ketika dijahatin orang. Untuk mengasihi musuh, ya kan? Untuk mendoakan orang yang mencaci. Walaupun perintahnya absurd. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kan absurd perintah-perintah kayak gitu. Tapi dia tahu kita pasti nurut. Makanya dia langsung bilang gitu. Dia lagi berdoa, dalam doanya ada penglihatan. Ada orang nama Ananias, nah itu gue dong berarti. Iya emang, gue tahu lu bakal pergi pasti. Tapi nih orang Tuhan, iya gue tahu. Nah kita kan gitu ya, kerap kali udah tahu nih apa yang harus dilakukan nih. Tapi masih pakai tapi. Ya, sebenarnya Kristen nggak boleh pakai tapi kecuali nama saya. Nggak ada jalan, emang di akte saya ada gitu. Tapi Heru, nggak ada, saya juga nggak mau sebenarnya ada tapinya, tapi ada. Kita nggak boleh. Anda nggak boleh pakai tapi. Ya, dia bilang tapi Tuhan, tapi kan dia sebenarnya lagi mau bunuh kita, saya termasuk. Ya, tapi firman Tuhan kepada lagi Tuhan berfirman karena kalau hamba Tuhan udah pasti dengar firman. Udah pasti nurut. Ya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tuhan bilang gitu, gue mau pakai dia. Itu alasannya. Lalu apa? Hamba Tuhan sejati, pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Saya yakin dia pasti deg-degan loh. Ini kalau orang ini melek gue digorok gimana? Kan dia ngincer gue. Tiba-tiba kayak sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ah pas nih. Bener ya? Bisa kan? Gak ada resiko dia gak bisa melakukan hal itu, dia bisa pasti. Tapi dia percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia mau pakai orang ini, gue percaya Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi dia, gue harus bisa mengasihi dia. Dan ini kalimat yang keluar dari dia. Ya, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan katanya gini, Saulus, ini dia kalimat ini menyentuh hati saya. Saul, my brother. What? Kok bisa? Penjahat bisa dianggap sebagai saudara. Kok bisa? Love. That's what love do. Dia taat karena cinta kepada Tuhan. Dan kepada yang Tuhan kasih. Ananias melakukan hal itu. Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu. Supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Wow. Obey out of love. Kalau disuruh mengampuni, kita ampuni. Suruh berkatin, kita berkatin. Ya. Dan ini yang membuat Rasul Paulus jadi Rasul Paulus. Oke. Pengampunan yang dia dengar didoakan oleh Stefanus. Ya termasuk ngedoain dia juga walaupun dia cuma megangin baju, nggak pakai nyambit bener ya. Tapi kan dia di geng yang sama bener ya. Tapi apa lebih lagi dia ngalamin ini sendiri. Ketika dia harusnya dibiarin buta sama orang yang lagi dia mau bunuh. Tapi Tuhan bilang, lu doain dia, gue mau pakai dia. Dan orang ini nurut sama Tuhan. Love. Cinta ngubah teroris jadi rasul. Mantap ya. Bukan hanya ngubah penjahat. Jadi part of the kingdom. Hari ini juga kau bersama aku di Firdaus. Tapi ngubah teroris. Dari orang yang nangkep-nangkepin orang. Bunuh-bunuhin orang yang ikut Yesus. Sampai jadi orang yang rela mati untuk memberitakan Kristus. Ya, nah ini baru syahid. Mati karena beritain Yesus. Bukan karena bunuh orang gara-gara itu, bukan. Itu teroris namanya. Apapun agamanya teroris itu. Kalau bunuh-bunuhin orang karena kewajiban agama lu itu teroris udah. Ya, karena teroris gak ada agamanya harusnya. Tapi ada pasti. Semua agama ada aja terorisnya. Di zaman dulu pernah gak perang? Perang salib pernah juga, ada juga. Ya, jangan sedih, gak agama tertentu doang yang teroris. Tapi cuma ngasih tahu aja biar kali-kali bingung gitu loh. Ya. Kalau mati karena iman namanya mati syahid. Kalau bunuh orang karena iman namanya teroris. Ya biar jelas nih. Jadi jangan sama-samain kalau nggak sama jadi bikin bingung. Ya benar. Ya ada orang bilang kayak oh bapak nggak usah berlebihan pak. Nggak, saya nggak berlebihan. Coba diputer agamanya, cobain deh. Pasti masuk penjara tuh minimal tuh. Ngomong gitu cobain aja.
Cuman kita nggak sama aja, makanya kita apa? Ya udah, paling bikin postingan. Surat terbuka paling gitu. Nggak ada yang buka juga suratnya. Ya udah sih. Ini cuma ngasih tahu aja biar nggak bingung gitu loh. Biar nggak bingung, karena kita nggak sama emang. Nggak sama. Ini kita nyembah Yesus, mereka nggak nyembah Yesus, sama nggak? Enggak, ya nggak usah disama-samain. Ya, sorry, junjungan kita memberi nyawa, bukan mengambil nyawa. Ya, jadi kita nggak sama, enggak, jangan disama-samain. Ya, teman-teman, kenapa disebut the greatest love sih? Ya, Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Kita selalu mengira greatest love adalah agape, cinta tanpa syarat, unconditional love. Tapi dari mulut Yesus sendiri keluar kalimat yang unik. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi yang terbesar tuh yang mana? Bukannya mestinya agape tanpa syarat. Ya, tapi agape yang tanpa syarat itu membuat dia memutuskan untuk menganggap kita sebagai sahabat-sahabatnya. Persahabatan itu jenis cinta yang paling bersyarat. Keluarga, kita gak bisa pilih. Bener ya? Ya bawel sih tapi itu emak gue. Kan gitu, gak bisa pilih. Rese sih tapi itu koko gue. Begajulan sih tapi itu bapak gue. Bener ya? Gak bisa pilih. Ya eros pilih sendiri, konsekuensi, resiko ditanggung penumpang. Bener ya? Itu kalau udah pilih udah no turning back, kan lu yang nyodok. Restu gak dapet dari orang tua. Pendeta udah bilang jangan, masih gas aja. Ya. Terima aja udah, gak bisa pilih lagi udah. Tapi gini, cinta paling bersyarat itu sebenarnya filia. Filia digambarkan hubungan antara karyawan sama majikannya. Kenapa bersyarat? Karena gini, majikan bos nyari karyawan karena perlu kerjaannya, bener ya? Perlu bantuan ngerjain. Karyawan nyari kerja karena perlu duit. Bener ya? Ada syaratnya. Syarat yang mesti dipenuhi gitu loh. Ya kenapa disebut gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14 bilang gini, kasih persahabatan itu paling bersyarat. Kamu adalah sahabatku jikalau, lihat, condition, syarat. Ya jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Cinta yang paling bersyarat. Makanya disebutnya yang paling terbesar, kenapa? Karena syaratnya dipenuhi sama siapa tebak? Bukan sama Anda dan saya. Kita gak memenuhi syarat. In order for him to call us friend, he need to penuhi semua requirements itu. Dia yang penuhin syaratnya. Persahabatan diperlukan persamaan. Persamaan apa yang terdapat antara manusia dengan Tuhan? Dia kudus, maha kudus, kita penuh dosa. Makanya apa? Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Supaya Anda dan saya dibenarkan oleh Allah. Dia yang memenuhi syaratnya. Hanya untuk menganggap kita sebagai sahabatnya. Dan bisa mati buat kita. That's why disebut Yesus is the biggest love. Cinta yang paling hebat, the greatest love. Yang membuat unconditional love jadi masuk akal. Kenapa? Karena conditions have been made. Has been met bahkan. Telah dipenuhi. Syaratnya sudah dipenuhi sama siapa? Sama Yesus sendiri. Makanya apa Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. This is the biggest love that we know, the greatest love. Jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan kita yang paling berat, paling ultimat, paling absurd, paling penuh tuduhan. He answer with love, he respond with love. Not just love, the greatest love yang dia punya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, siapa saja yang mau percaya kepadanya gak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat, ini junjungan kita. Memberikan nyawa, bukan mengambil nyawa. Bukan? Kenapa? Karena cinta. Dan cinta ini yang mengubah kita. Ya, saya nggak menyadari besarnya cinta ini ketika baca ini sampai saya punya anak. Ketika anak kami baru lahir yang pertama namanya Dustin. Ya, saya waktu itu masih ngantor. Ini yang terjadi kalau lagi baru punya anak tuh ya. Berangkat kantor tuh nggak sudi tuh nggak rasanya. Dan kalau udah nyampe kantor pengen buru-buru pulang tuh nggak rasanya. Dan di hari pertama ketika anak saya udah balik dari rumah sakit, udah di rumah, bisa-bisanya di hari itu gue dapet lembur. Set, mimpi apa coba gue? Tega bener, lembur di hari lain kayak jangan ini, gue pengen balik. Gue pengen lihat dia, gue pengen ketemu dia. Akhirnya pas saya pulang lebih malam dan ternyata apa, bukan cuma lebih malam itu macet. Ya bener gak? Kita kan suka colong-colong sebelum jam 5 udah cabut kan. Kan di atas itu kan, ya Tuhan, parkir berjamaah kan.
Udah kena macet, hujan lagi. Gue bilang, ya Tuhan, dosa apa sih gue? Gue pengen pulang. Macet, hujan, ngedumel saya. Tiba-tiba Roh Kudus bertanya di hati saya, kalau saya minta anak kamu kasih gak? Pertanyaan macam apa itu? Ya enggak lah, aneh. Enggak tepat juga nanyanya, enggak dong. Enggak kayak gini. Gue pengen pulang, nanya enggak gitu loh. Dan saya jujur aja, saya jawab enggak rohani. Padahal sudah Bible study loh waktu itu. Diberkati Tuhan, udah dapat kerjaan segala macam. Lagi pacar, udah punya istri, udah punya anak. Diberkati Tuhan. Kurang apa? Kurang ajar saya memang. Tapi jujur aja kalau kita diminta anak, emang kita kasih? Belum tentu. Saya jawab enggak. Saya bilang enggak lah. Dan dia kasih impresi itu dalam hati saya, ya begitulah kalian. We are not the same. Dia bilang itu. Kita gak sama. Karena saya merelakan anak saya. Buat orang-orang kayak kamu. We are not the same. Catat itu. In order for him to die, because he calls us friend, dia harus bayar semua syarat itu. Itu yang bikin jadi sama. Dia jadi kayak kita. Biar kita yang anak setan bisa jadi anak-anak Tuhan lagi. Bisa hidup sedemikian rupa sampai bikin Yesus berdiri. Amen. Love. Cinta yang melakukan hal itu. Cinta yang akan kita kembali revisit, remember dengan apa yang kita makan dan minum nanti. Jawaban dari pertanyaan paling kurang ajar yang bisa kita tanya ke Tuhan, dan dia jawab dengan cinta. Semua tamparan, makian, pengkhianatan, kecurangan yang kita lakukan dalam nama Tuhan, dia respon dengan cinta yang sama. Cinta yang mengubah penjahat jadi anggota kerajaan sorga, yang mengubah teroris jadi rasul. Cinta yang bikin kita ada di sini hari ini. Dan cinta yang kita tahu kalau kita pass it on to others can make a difference. Can save them. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dia yang bikin kita gak sungkan untuk kasih cinta yang kita gak layak terima kepada orang yang menurut kita gak layak terima. Pas berarti. Karena gue gak layak terima, lu kasih cinta lu ke gue. Dia gak layak terima, makanya gue kasih cinta gue ke dia. Sama-sama gak layak terima. Sederhana karena gue tahu terima kasih. That's it. Yuk kita kembali remember Pastor Joshua undang ke depan. Dan para hamba-hamba Tuhan akan membantu melayani Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur. Mari dengan seluruh penyembah Tuhan, katakan sama-sama. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Mari sama-sama kita berdiri. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Haleluya Yesus. Engkaulah cinta sejati kami. Kasih-Mu tiada duanya. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Hanya karena kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Dan terima kasih banyak untuk apa yang telah Engkau lakukan.
Bahkan sampai sore malam ini, Kau izinkan kami kembali merenungi apa yang sangat sempurna yang Kau telah kerjakan. Dan tujuannya semuanya untuk kami. Biarlah momen kami kembali mengingat, menyadarkan kami bahwa kehidupan kami bukan tentang kami, tapi tentang kemuliaan-Mu yang akan terus disempurnakan, dinyatakan dalam kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi. Engkau Tuhan yang Maha Tahu atas semuanya. Yes, Roh Kudus, lawat setiap kami. Di bagian mana kami berdiri di ruangan ini, tidak ada yang tersembunyi. Tangkap dan jamah kami. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Setiap keluarga, rumah tangga, setiap pasangan, suami istri, anak-anak, orang tua, jamah Tuhan. Firman-Mu memurnikan. Firman-Mu melepaskan. Firman-Mu menyembuhkan. Dalam nama Yesus, jamah. Jamah. Bukan hanya lewat mingguan, tapi kami tahu April ini kehendak-Mu disempurnakan. April ini tujuan-Mu dalam kami ditegakkan. Daging kalah. Daging kalah. Keduniawian tergeser. Dalam nama Yesus. Yes Bapa. Tangkap. Tangkap. Haleluya. Haleluya. Mari angkat setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Kami percaya apa yang di tangan kanan kami adalah tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah sempurna. Pengorbanan-Mu luar biasa. Maka dengan iman di minggu kedua ini kami rayakan sorak-sorai bahwa kami sebentar akan pulang tidak seperti waktu datang. Semua yang gak bagus, yang gak benar, yang kalau mungkin masih nempel tadi saat kami datang, dalam nama Yesus lepas semuanya. Kami menjadi ciptaan yang baru. Menyenangkan, kuat, bahkan semua yang benar, buah roh melengkapi kami. Tidak sama lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan penuh hormat. Alami kuasanya. Kemenangan terjadi pada sore malam ini. Dalam nama Yesus, makanlah sekarang. Mari siapkan setiap cawan di tanganmu. Haleluya. Ini bukan cawan yang biasa tetapi luar biasa. Sebab hanya oleh bilur-bilur darah Yesus semua kita yang datang. Ya, sore hari ini ibadat terakhir ini. Hidupmu disucikan. Dikuduskan. Dibersihkan. Ada pendamaian terjadi. Kalah semua pemberontakan, keras kepala itu, sungut-sungut semua yang bebal kalah. Sebab hidupmu ada karena rencana Tuhan. Sampai sore ini karena kasih Tuhan. Dan dialah pembela kita. Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat yang ajaib. Dia mengasihimu. Yes, pengampunan dosa diberikan. Jadi selamat terus lanjutkan perjalanan kehidupan kita di bulan April ini. Maka dengan syukur kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan atas aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Bukan kacauan, inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus. Setia, taat, jangan setengah-setengah. Terus tertuju bagi Dia. Dalam nama Yesus, minumlah kita sama-sama. Ambil waktu bersyukur. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Ambil waktu berterima kasih. Mujizat sudah terjadi. Mujizat sudah terjadi. Jangan goyah. Jangan goyah. Tetap percaya, Dialah Immanuel kita. Karena Dialah jawaban yang terbesar. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dunia tidak akan pernah memberi kepuasan. Jawaban selalu hanya daripada Dia. Sebabnya, renungkan firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Siang dan malam. Kejar kebenarannya. Cari kebenarannya. Dan taat. Lakukan aja. Lakukan. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghancurkanmu. Sebab kita adalah ahli warisnya. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dia mencintaimu. Makasih banyak Tuhan. Makasih banyak. Maka kami melihat April luar biasa. Yang tidak pernah kami bayangkan, tidak pernah sampai kami pikirkan. Tuhan akan percayakan. Roh Kudus bantu kami. Bantu kami kuatkan. Supaya benar-benar apapun yang dikelola. Kelolanya kekuatannya. Kesukaannya. Senyumannya. Hanya karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba. Selesai hamba-Mu, kami berdoa menyerahkan dan memberkati hamba-Mu, Pastor Christopher. Urapi hamba-Mu. Rumah tangga kepemimpinan. Bahkan lewat pelayanannya. Pertobatan tidak akan pernah berhenti terjadi. Dalam nama Yesus. Jika saatnya mungkin sebelum kami pulang, makasih untuk boleh menabur sebentar. Layakan pemberian kami. Layakan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kita yang sudah terima berkat. Dan mau jadi berkat. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Thank you. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri, puji Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mungkin baru pertama kali datang, selamat datang di FLC. Kami senang Anda hadir, tapi sebagaimana kita selalu berdoa, jadilah gereja yang baik dan kuat sepanjang 1 minggu ini di depan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Christopher yang boleh membantu kita, bahkan dipakai Tuhan menyampaikan isi hati Bapa. Maka doa kami semua, jangan goyah. Karena kasih Yesus itu yang terbesar, jadi jangan goyah. Jangan cari jalan pintas. Apapun usaha kita, sehebat apapun, dunia bukan solusinya. Sebagai murid Kristus, kita harus tetap berfokus kepada Kristus dan kebenarannya. Kadang-kadang gak sesuai, kadang-kadang penuh tanda tanya. Tapi apapun yang Anda coba ingin ungkapkan, percayalah, Yesus tidak pernah lepas tangan. Yesus lebih tahu dari semuanya. Doa kami, apapun yang Yesus izinkan dalam pimpinan Roh Kudus bersama kita semua, waktu kita dibawa di gereja ini, saya percaya kita pulang tidak sama lagi. Ada sesuatu yang sangat spiritual yang akan terus berbicara setiap hari, setiap saatnya di kehidupan kita. Maka apapun yang Tuhan lagi percayakan untuk dikelola, kita berdoa, kita punya keberanian untuk mengelola itu semua dalam roh takut akan Tuhan. Yesus kepala. Dia yang terutama. Jadi hormati Tuhan Yesus lebih daripada apapun juga. Sampai ketemu minggu depan, arahkan hatimu, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Bapa turun melimpah. Memenuhi setiap bagian ruangan di hidup. Nggak ada yang dilewatkan, Dialah Immanuel kita. Dan semuanya dikerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai dari sore malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat dan siap dipakai menjadi kesaksian yang hidup menjadi berkat. Sama-sama yuk sore ini kita semua katakan
Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu bersatu bersyukur. Jangan lupa berfellowship. Happy Sunday. God bless you.